Nanti pas nanti Lurah menjelaskan lebih detail terkait masalah. Turunkan tangannya sekalian. Kepada Rafa, untuk menenangkan ini serius, jangan dianggap. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah, langsung saja Bapak Ibu Saudara-saudari ya, ini dia gambar yang kita boleh lihat di layar. Warga lingkungan 6 Kelurahan Titipapan tolak rencana pembangunan vihara umat Buddha ya. Lagi-lagi ada demo, lagi-lagi ada penolakan pembangunan rumah ibadah. Kalau selama ini kita biasanya mendengar ada saudara kita orang Kristen yang kemudian mereka dilarang untuk beribadah, ditolak untuk pembangunan ibadah, dan kali ini giliran dari saudara kita umat Buddha di mana mereka ya mengalami persekusi atau mengalami tindakan intoleransi. Saya pikir teman-temannya, karena rencana untuk pembangunan vihara mereka pun harus ditolak oleh warga sekitar ya. Ini dia situs Wajah Sumut, beritanya saya akan bacakan kepada kita dengan judul berita "Intoleransi terjadi lagi, rencana pembangunan vihara ditolak warga". Ini peristiwanya di Kota Medan ya Bapak Ibu Saudara-saudari, Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah warga lingkungan 6 Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli menolak rencana pembangunan rumah ibadah vihara di sekitar tempat mereka tinggal. Ya, lagi-lagi teman-temannya, warga ya melakukan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah. Ya. Dan dikatakan pasalnya di lingkungan 6 tidak ada warga yang beragama Buddha. Ya, sehingga mereka dengan tegas menolak rencana pembangunan tersebut ya. Itu alasan mereka ya. Saat menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman kantor Camat Medan Deli pada hari Kamis siang lalu ya 18 September 2025, dikatakan bahwa warga membawa sejumlah spanduk dan poster yang isinya menolak rencana pembangunan vihara ya. Disampaikan bahwa puluhan warga membentangkan sejumlah spanduk dan poster, diantaranya bertuliskan, "Kami warga lingkungan 6 menolak dan tidak setuju dibangunnya vihara dan yayasan sosial di lingkungan 6 Titipapan karena di lingkungan kami tidak ada masyarakat beragama Buddha, akibatnya bisa menimbulkan sara." Ya. Itu menurut para warga yang datang untuk berdemo, teman-teman. Kasih Trantip Kecamatan Medan Deli, AR Stregar mewakili Camat Medan Deli, mengatakan pihak Kecamatan Medan Deli belum ada mengeluarkan rekomendasi kepada oknum atau pihak tertentu terkait adanya rencana pembangunan vihara atau yayasan sosial di lingkungan 6 Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli. Oke ya. Dan lanjut saja kita akan bacakan teman-temannya. Nanti kita akan coba memberikan komentar setelah selesai kita baca. Ya, lanjut. Sedangkan adanya kecurigaan warga terhadap salah seorang kepala lingkungan yang membagi-bagikan beras kepada masyarakat agar setuju dengan pembangunan vihara dan yayasan sosial tersebut, pihak Kelurahan Titipapan maupun Kecamatan Medan Deli akan melakukan penjajakan serta mengevaluasi kinerja oknum kepala lingkungan yang dituding membagi-bagikan beras kepada warga. Ya, disampaikan meskipun pembangunan vihara di Jalan KL Yosudarso di lingkungan 6 km 11,5 Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli masih sebatas wacana, namun sudah mendapat penolakan warga sekitar. Penolakan ini ya disuarakan dengan berorasi di kantor Camat Medan Deli di Jalan Rumah Potong Hewan nomor 24, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan pada hari Kamis 18 September 2025. Ya, lanjut saja teman-teman, puluhan warga juga memasang spanduk bertuliskan warga lingkungan 6 Titipapan menolak dan tidak setuju dengan keras ya dibangunnya vihara dan yayasan sosial, tulis warga.
Sebagian memang ada yang menolak, namun ada juga sebagian warga masyarakat yang menyetujui tutur Aditya. Ya. Nah, disampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa bentuk penolakan pembangunan rumah ibadah umat Buddha ini meliputi berbagai alasan. Salah satu alasan karena mayoritas penduduk di lingkungan mereka adalah umat Muslim. Nah, ini dia alasan klasik teman-teman ya, alasan yang memang sudah biasa kita dengarkan. Ini dia ya, karena di lingkungan kami tidak ada masyarakat beragama Buddha, akibatnya bisa menimbulkan sara terangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana nih kira-kira dengan apa yang terjadi di Kota Medan? Ya, lagi-lagi saudara-saudara kita dari umat Muslim, mereka melakukan tindakan yang tidak terpuji. Mentang-mentang mereka mayoritas di lingkungan 6 di Titipapan ini, sehingga mereka merasa berkuasa dan tidak mau berterima ya kalau misalnya ada orang di luar agama mereka yang mau membangun rumah ibadah, ya kan ya, di lingkungan mereka. Saudara-saudara, ini sangat keterlaluan sekali. Memang mungkin sekarang masih belum ada, tapi mungkin mereka ke depan berencana dari saudara-saudara kita umat Buddha ini ingin tinggal di daerah tersebut. Apakah kita tidak memperbolehkan mereka tinggal hidup bersama-sama dengan kita? Nah, ini yang perlu harus dipikirkan oleh saudara-saudara kita umat Muslim ini ya, khususnya yang ada di Titipapan teman-teman ya. Kalau kita melihat dari berbagai daerah ya di Indonesia ini, khususnya seperti di Sulawesi Utara, di Maluku, ya kan, di Nias, kita bebas mau siapapun yang masuk di lingkungan kita, berbeda agama dengan kita, silakan saja, ya silakan saja. Intinya jangan melakukan tindakan yang merugikan, ya. Kalau misalnya mereka mau mendirikan rumah ibadah, silakan saja. Yang namanya juga ibadah itu kan bukan kejahatan. Yang seharusnya ditolak itu adalah ketika ada tempat-tempat ya remang-remang yang tiap malam itu ada banyak mereka ya wanita-wanita yang tidak jelas memperjualkan diri mereka kepada laki-laki hidung belang seperti begitu. Ya, itu yang seharusnya ditolak teman-teman, ya kan? Ketika ada tempat yang digunakan untuk hiburan malam, nah itu yang seharusnya ditolak. Tetapi apa yang terjadi di lapangan ini teman-teman, justru ketika rumah ibadah itu mau dibangun oleh mereka yang non-muslim, nah maka siap-siaplah saudara kita yang muslim, memang tidak semua ya, siap-siaplah mereka akan yang menolak dan akan membubarkan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, ini sangat miris sekali teman-teman ya. Ini di daerah saya nih ya, di Provinsi Sumatera Utara teman-teman. Kita akan coba melihat beberapa saja komentar yang ada di sini. Ya, ada yang pertama sekali dari 808. Kalau bangun vihara ditolak, tapi pas ada pembagian beras di vihara nggak ada yang nolak. Kocak. Ya, memang itulah biasanya, memang itu yang terjadi teman-teman ya. Kalau bagi-bagi berkat, kalau bagi-bagi angpau, bagi-bagi beras, bagi-bagi Indomie, mereka mau terima. Tapi pas ada rencana mau bangun rumah ibadah, nolak. Nah, itu dia masalahnya. Ada juga komentar dari Charlie ya. Kira-kira suara tua itu bikin buat orang tenang atau buat orang bising? Saya no comment. Nanti mereka pikir saya juga menistakan agama teman-temannya. Ya, tapi ya itulah ya cara pikir saudara-saudara kita ini. Mereka menganggap ya bahwa mereka lah yang paling dihargai berhubung karena mereka mayoritas. Kalau Anda datang ke Nias, kita Kristen mayoritas. Tapi Anda bebas untuk beribadah sesuai dengan agama Anda masing-masing. Ya, bahkan mendirikan rumah ibadah di Nias itu nggak perlu minta izin sama warga lingkungan. Ya, nggak perlu.
Ya, karena kita bebas untuk beribadah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, teman-teman, ada komentar dari Beruang Sumatera, pasukan jenggot itu. Betul sekali. Ada dari user bla bla bla, tumben MUI kok diam-diam aja. Kalau masalah babi, respon mereka cepat. Ya, begitu memang teman-teman ya. Dan yang paling terakhir saya ingin bagikan yaitu komentar dari Sandilie ya. Giliran sembako dan angpau antri tidak menolak. Betul sekali. Nah, itulah yang kita lihat di negara kita yang kita cinta ini, teman-teman. Tentunya dalam hal ini kita mengharapkan Wali Kota Medan ya bisa memberikan sebuah respon baik soal apa yang terjadi ini. Karena mau bagaimanapun juga kalau dikatakan bahwa belum ada yang namanya sebuah komunikasi yang sudah dilakukan oleh pihak saudara kita Buddha ini, maka bukan berarti ya wajar kalau misalnya warga yang mempunyai kuasa wewenang untuk menolak mereka. Justru ketika kalau memang belum ada, maka adakan mediasi kepada saudara kita umat Buddha, dan jikalau memang perlu izin, maka pemerintah harus mengeluarkan izin. Ya, bukannya warga yang perlu ditakutin, tetapi pemerintah yang memang harus melayani, mengayomi, dan melindungi warga yang ada. Ya, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.